Audi Marissa masuk Kristen. Sang ibunda berdoa minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah harapan orang tua, dan orang tua tidak pernah berpikir dan tidak pernah mau kalau nantinya anaknya akan berpindah agama, entah dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam atau mungkin agama yang lain. Orang tua tidak pernah berpikir demikian dan tentunya berdoa untuk hal itu tidak terjadi. Namun dalam hal ini kita harus paham bahwa bukan karena ajakan manusia Audi Marissa masuk Kristen, tetapi karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, walaupun harus melalui yang namanya pernikahan, beda agama. Ya, kabar Audi Marissa pindah agama membuat publik terkejut karena memang dia adalah seorang artis. Hal tersebut berawal dari pernyataan Antonisia yang bersyukur bahwa istrinya telah menganut keyakinan yang sama dengannya. Wow, luar biasa. Kebanggaan seorang suami yang takut akan Tuhan, tentunya dia akan merasa sangat bahagia kalau sejalan dengan sang istri. Mereka tidak harus berdoa sendiri-sendiri, tetapi dalam sebuah pergumulan yang mereka hadapi dalam rumah tangga, mereka sepakat bersama-sama berdoa. Satu tujuan, satu Tuhan. Hari ini saya sangat bersyukur memiliki keluarga kerajaan Tuhan melalui misinya karena misi Tuhan. Wow, luar biasa. Pasangan saya yang dulunya berkeyakinan lain, hari ini ia bisa menjadi seorang murid Yesus. Keren sekali. Dan saya bisa menikahinya menjadi ucap Antonisia. Mantap. Bersamaan dengan kabar Audi Marissa pindah agama, Jenner Marissa, mertua Antonisia, mengunggah ceramah milik Ustadz Handi Boni. Ceramah tersebut membahas soal Allah sebagai sosok yang paling mengenal diri manusia. Siapa yang lebih dahulu tahu tentang diri kita? Allah atau Allah? Allah tahu enggak apa yang kita butuhkan? Allah tahu enggak apa yang kita inginkan? Allah tahu enggak masalah-masalah hidup kita? Kata Ustadz Handi Boni. Jenner juga membagikan video Ustadz Handi Boni soal pilihan jodoh yang terbaik adalah pilihan Allah, katanya. Pilihan jodoh itu baguslah pilihan menurut Allah dan Rasul atau pilihan kita. Siapa yang lebih tahu yang terbaik buat kita? Kenapa cara Allah dan Rasul enggak dipakai? Ujarnya. Ibunda Audi Marissa itu kembali membagikan ceramah sang ustadz soal hidayah Allah kepada umatnya yang sedang dilanda rasa kecewa. Iya, tentunya kita pahami apa yang diucapkan oleh sang ibunda Audi Marissa. Ya, tentunya kecewa karena seperti yang admin sampaikan bahwa tidak ada orang tua yang merelakan anaknya berpindah agama. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus membuat kita paham tentang kebenaran sehingga Audi Marissa pun mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Nah, harapannya adalah mengikut Yesus bukan karena sang suami, tetapi karena memang benar-benar mengasihi Yesus, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Yesus, hidup bahagia ya sampai masuk dalam kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kita semua. Ketika kamu sedang dikecewakan, artinya ya Allah sedang memberikan hidayah kepada diri kita untuk kemudian menjaga kesendirian kita bersama Allah, tuturnya. Ya, Jenner juga mengunggah kutipan tulisan dari Instagram teladan Rasul dalam unggahan berikutnya. Ya Allah, buatlah hati ini ridho atas segala ketentuanmu. Begitu tulisan yang dibagikan. Hingga kini belum diketahui apakah unggahan Jenner Marissa menjadi balasan kabar pindah agama sang putri atau tidak. Di lain sisi, kabar perseteruan Jenner Marissa dan Audi Marissa sempat berembus pada tahun 2020 silam. Disebutkan bahwa Jenner Marissa tak merestui Audi Marissa menikah dengan Antonisia hingga tak hadir di acara pernikahan.
Namun Audi menyebut bahwa sang ibunda sedang kurang enak badan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada domba yang di luar kandang, ada jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kalau hari ini kita tidak bisa memberitakan Injil dari muka ke muka, maka kita bisa dapat melakukannya dengan cara yang lain. Sekarang lebih mudah orang memberitakan Injil dan memenangkan jiwa daripada zaman-zaman sebelumnya, di mana belum ada internet, tidak ada handphone dan sebagainya. Tetapi zaman ini sangat mudah, hanya dengan HP kita bisa dapat menginjil. Sama seperti yang Bapak Ibu Saudara dengar pada saat ini. Dengan berita-berita dan dengan video-video YouTube yang kita bagikan, itu sudah bersaksi kepada Tuhan. Itu sudah memberitakan Injil. Jadi soal memberitakan Injil itu bukan hak pastor, bukan kewajiban pendeta, tetapi adalah kewajiban kita semua. Karena pada akhirnya setiap orang akan menerima upah, dan siapa yang berbuat baik itu yang akan mendapatkan upah. Kalau kita yang menghasilkan membawa jiwa baru, entah sengaja ataupun tidak, maka upah kita tidak akan pernah ketukar. Karena Tuhan akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi jemaat umat hadiahnya bisa lebih besar, mahkotanya bisa lebih indah dan lebih dahsyat daripada pendeta, pastor dan sebagainya. Itulah sebabnya tidak ada yang beda antara pastor, pendeta dan jemaat. Semuanya sama kita di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah menjadi saksi, menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, demikianlah yang dapat kami bagikan. Teruslah bersaksi, karena banyak orang hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu atau menonton YouTube tanpa sengaja, mereka dibawa masuk ke dalam pujian penyembahan, bahkan khotbah-khotbah rohani Kristen, sehingga tanpa sengaja mereka mendengar dan mereka merenungkan firman itu hidup dan berbicara terus dalam hati mereka, sehingga membuat mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.